Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Ngobeng, Ngobrol Bengi, program andalan Banyuwangi 1 TV. Pemirsa, pada malam hari ini spesial Ngobeng dengan tema peran lembaga pendidikan dalam mencetak generasi muda yang siap kerja. Telah hadir di studio pada malam hari ini owner Ryan Blambangan College, Bapak Ali Iqbal. Selamat malam Bapak Ali. Selamat malam. Dan juga di sebelah kami hadir juga Ketua Forum Rogo Jambi Bersatu, Bapak Irfan Hidayat SHMH. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Irfan. Arif. Jadi sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Alhamdulillah sehat. pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap ingat pesan ibu, gunakan selalu masker, jaga jarak dan cuci tangan. Pemirsa sekalian, pada akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang atau saudara-saudara kita yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan tidak jarang lulusan pelajar SMA, SMK juga kebingungan kemana mereka harus bekerja setelah mereka lulus SMA. Pada malam hari ini kita perkenalkan Ryan Blambangan College yang 2 tahun sudah berdiri di Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana latar belakang dan apa orientasinya Ryan Blambangan College yang ada di Kabupaten Banyuwangi, kita akan diskusikan dengan Mas Ali. Mas Ali, kalau boleh tahu, apa motivasi berdirinya Ryan Blambangan College di Kabupaten Banyuwangi ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya sapa dulu pemirsa. Begini, Pak Arif, ceritanya gini. Sebenarnya saya sebagai owner bersama teman-teman yang lain yang punya pengalaman di perhotelan, terutama di kapal pesiar ya, merasa miris tentang pendidikan perhotelan itu sendiri. Jadi kami dan para instruktur lain emang kita dulu basicnya emang dari Sekolah Tinggi Pariwisata dan punya pengalaman kapal pesiar minimal saya 16 tahun, ada teman-teman yang lain ada yang 17 sampai ada yang 20 dan masih ada yang aktif juga. Kenapa masih ada yang aktif juga? Update terkini dari kapal pesiar itu seperti apa. Nah, akhirnya kita sepakat membuat Ryan Blambangan College. Sebenarnya Ryan sendiri ini adalah filosofi ya. Ryan ini kalau di agama Islam itu adalah pintu surga. Nah, kenapa saya menamakan ini Ryan? Karena kalau untuk pintu surganya atau cita-citanya para hotelier, orang-orang pekerja hotel itu adalah kapal pesiar. Itu ibaratnya puncak-puncaknya, di samping gaji yang tinggi, fasilitas yang lengkap, kesehatan, semua jaminan juga ini. Nah, kenapa Ryan? Ryan ini adalah pintu surganya bagi hotelier untuk mewujudkan impian-impiannya itu. Apakah ini orientasinya murni untuk pariwisata, untuk di dunia kerja pariwisata, ataukah dalam lebih terfokus pada pendidikannya? Alhamdulillah saya dan teman-teman berpikir apalagi pariwisata Banyuwangi sekarang lagi gencar-gencarnya para investor yang bikin hotel, bikin villa atau apapun itu, mereka butuh pekerja-pekerja profesional ya di bidang perhotelan. Nah, mirisnya tidak salah ketika para investor atau yang punya properti perhotelan itu merekrut orang dari luar. Karena apa? Karena orang Banyuwangi saja belum ready. Jadi makanya Ryan ini sebagai jembatan salah satu peningkatan sumber daya manusia. Nah, harusnya yang diserap minimal lah
80% itu orang-orang Banyuwangi. Jadi dampak ekonomi sosialnya sangat tinggi. Selama 2 tahun berdiri ini sudah berapa siswa yang kita didik selama ini? Karena sebenarnya Rayan sendiri ini output yang kita banyak. Output itu peluang-peluang kerja di mana nantinya siswa itu akan ditempatkan. Itu kita bekerja sama dengan Ponang Cruise Line yang basicnya ada di Prancis, ada Piano Land, ada River Cruise di Jerman, terus ada Blue Ocean yang base-nya di Hong Kong, ada Malaysia juga untuk penempatan training nanti dengan Rayan Hospitality and Consultant Malaysia. Terus ada yang di Dubai, Qatar, Maldives. Jadi serapan kita lebih banyak. Nah, kenapa Rayan ini baru emang? Karena kita butuh input yang banyak. Sementara ini semua siswa untuk persiapan ini karena pandemi kemarin beberapa untuk ready ada sekitar 33 orang sudah insya Allah Maret ini berangkat. Sekarang karena ada beberapa yang harus kita tambahin tentang bahasa Mandarinnya. Jadi kita adain kelas Senin sampai Kamis, Senin dan Kamis untuk kelas Mandarin karena nanti rekruternya itu emang untuk kapal perusahaan Cina. Artinya begini, ketika Rayan Blambangan College itu menerima siswa, kemudian dididik di Rayan Blambangan College, untuk outputnya mereka bekerja di luar negeri. Iya. Bidangnya apa saja, Pak? Kalau khusus untuk Rayan itu sendiri bidangnya di kapal pesiar ya, dan kita spesifikasinya emang di kapal pesiar. Terus yang kedua perhotelan bisa restoran, dan perhotelan itu sebenarnya luas maknanya. Perhotelan itu bisa dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama kayak food and beverage service itu tentang kalau kita ngomong yang umumnya itu pelayan restoran. Pelayan restoran aja dibagi masih banyak, ada kasir, ada ini. Terus untuk yang kedua food product, kitchen aja masih dibagi beberapa, ada cool kitchen, hot kitchen, ada pastry, ada bakery. Yang terakhir itu housekeeping department atau room division. Nah di situ, nah di Rayan ini bukan uniknya, emang kita spesifik. Jadi tidak semua siswa. Jadi mulai awal mereka udah di screening dulu. Contoh, kamu pengen seperti apa? Kamu passionnya kemana? Oh saya suka masak Pak. Oh berarti mereka ini akan kita arahkan ke kelas food product seperti itu. Jadi tidak dipaksakan karena emang passion itu emang akan berpengaruh tentang attitude dan segalanya itu. Jadi Rayan ini fokusnya pada kependidikannya, bukan semata-mata sebatas seperti PJTKI gitu. Bukan. Rayan ini ya melatih mereka karena kan kadang kan umum pertanyaannya orang ke kapal pesiar bayar berapa? Nah, ini sangat umum pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada bayar kalau di kapal pesiar itu. Yang bayar itu sekolahnya, yang kedua yang bayar dokumennya. Tidak ada tambahan lain. Dokumen itu macam-macam kalau mau kapal pesiar. Contoh, paspor udah pasti, visa sudah pasti, ada BST Basic Safety Training, ada CCM Crowd and Crisis Management, ada lagi BST CCM SAT Survival at Sea, ada visa, ada medical check up. Nah itu yang harus dilengkapi karena itu kan peraturan internasional yang sesuai dengan ILO International Labour Organization sama ada lagi Marine Conference itu. Mas Ali, terkait dengan Rayan Blambangan College ini, apakah sudah ada MOU tertentu atau kerjasama tertentu dengan pihak-pihak perusahaan yang ada di luar negeri? Ya, jadi biasanya kalau untuk user atau perusahaan itu mereka akan punya kantor perwakilan. Kayak contoh Holland America Line dia punya SBI. Terus kalau untuk Ponang Cruise Line dia punya ISS Management. Kalau untuk kapal Costa dan kapal-kapal lain ada MSC. Ada lagi untuk yang terbaru ini Cruise Carrier itu ada. Jadi di situ kita punya MOU. Di situ kita punya kuota. Berapa kuota yang harus dipenuhi oleh Rayan College? Sebenarnya kalau kebutuhan kita ngomongin satu perusahaan aja lah. Contoh kayak Holland America Line. Holland America Line itu mayoritas memang pegawainya orang Indonesia. Contoh
Satu kapal itu kapasitas katakan 2.500 kru, 2.500 tamu ibaratnya. Nah, itu harus dipenuhi 1:2. 1:2 ibaratnya berarti dari 2.500 minimal pegawai itu harus ada 1.000 di situ. Nah, kalau satu perusahaan punya 17 kapal, berarti harus punya 7.000 yang harus ada di kapal, belum spare-nya. Jadi 3, 4, 5 kali lipat bisa. Itu satu perusahaan aja, belum perusahaan lain. Sedangkan perusahaan kapal pesiar itu banyak. Kayak kebutuhan kemarin harusnya sebelum pandemik itu untuk River Cruise sama Piano Land sama Ponang Cruise kita Ryan dengan ISS Management dipatok untuk kota 1.500 crew member. Untuk jangkauan kerjanya, Mas Ali, apakah itu sebatas di benua Asia ataukah kemana? Kalau contoh kayak Ponang Cruise itu 7 kapal mereka ini bisa ada di benua mana aja, ada di Australia, ada di New Zealand, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Asia. Jadi tergantung nanti assignmentnya di mana mereka. Terima kasih. Saya sampaikan pada Mas Arif, Mas Ali kaitan tentang pertemuan pada siang hari, pada malam hari ini. Pertama, saya sangat mengapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ali tadi. Intinya berkaitan pendidikan yang notabene tidak kemudian terlalu lama mereka akan mendapatkan pekerjaan, kan begitu ya. Itu satu apresiasi yang sangat luar biasa, karena kita ketahui ketika kita persoalan pendidikan formal, ketika kemudian mereka lulus juga akan mendapat kesulitan ketika mau meneruskan pekerjaannya. Itu tentunya sangat kesulitan. Tapi kemudian ketika ada pihak seperti Mas Ali, seperti yang saya bilang tadi, itu satu sangat yang perlu saya apresiasikan. Kalau perlu kita nanti akan bisa bekerjasama agar kiranya persoalan-persoalan di masyarakat yang berkaitan tentang pendidikan, yang berkaitan tentang pencarian kerja itu tidak kesulitan masyarakat itu harapan kami. Karena kami juga sebagai akademisi itu tentunya ada hal yang sangat prihatin lah ketika kemudian mereka sudah mendapatkan pendidikan formal, tapi ketika mereka sudah lulus mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan. Itu salah satu hal yang kita tidak harapkan itu. Oleh karena itu ketika misalnya di konteks lebih besar bicara pada persoalan pendidikan, khususnya misalnya seorang mahasiswa itu kan tentunya ketika persoalan kemasyarakatan, ketika kemudian mereka sudah lulus dari kuliahnya, lulus dari pendidikannya, mereka tidak mesti kesulitan. Ada wadah yang kemudian bisa disalurkan bagi mereka yang notabene punya keahlian di bidangnya masing-masing. Misalnya seorang fakultas hukum, ketika persoalan hukum mereka perlu praktek banyak di lapangan itu kan. Ketika kemudian mereka sudah lulus tidak perlu keberatan, tidak perlu kemudian bingung mereka harus kemana ini saya ketika sudah mendapatkan gelar kesarjanaannya itu. Saya sangat mengapresiasi dengan yang ditawarkan oleh Mas Ali tadi. Intinya saya bagaimana kemudian juga akan selalu mendukung agar apa yang ditawarkan oleh Mas Ali itu betul-betul kita realisasikan di masyarakat. Mas Irfan, menurut Mas Irfan perlu enggak sih sebenarnya kayak Ryan Blambangan College atau Mas Ali ini melakukan MOU tertentu dengan lembaga-lembaga formal, misalkan seperti lembaga pendidikan setingkat SMA atau SMK, terus kemudian dengan pemerintahan desa misalkan, atau pemerintahan kabupaten misalkan? Ya, kalau persoalan itu mungkin sangat perlu sekali ya, karena intinya bagaimana kemudian masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan tidak mendapatkan kesulitan ketika mereka ingin yang diharapkan itu kan, apalagi mereka sudah punya pendidikan formal itu kan. Jangan sampai kemudian mereka sudah punya pendidikan formal sekelas SMA kemudian sarjana, ketika kemudian kembali di masyarakat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kemana, mereka harus menyalurkan bakat dan minatnya yang selama ini diberikan di sekolah. Itu kan harapan kami sangat luar biasa. Kalau perlu pemerintah daerah harus mengapresiasi apa yang diharapkan atau diinginkan oleh Mas Arif itu. Kami dari lembaga sangat mengapresiasi. Kalau perlu nanti kita akan mendukung, mengawal
apa yang diinginkan oleh Mas Arief tingkat desa yang perlu kita sosialisasikan dulu. Oke, kalau FRP perlu melihatnya fenomena sosial yang ada di masyarakat kita, tingkat penganggurannya itu masih sangat tinggi atau gimana? Ya, itu kalau kita ngobrol soal itu kan normatif ya, dari segi pendidikan, kemudian kita sudah tahu, kemudian tingkat pengangguran, ukurannya itu di mana kan kita juga belum punya data yang valid. Tapi prinsip yang disampaikan oleh Mas Ali itu kan harus kita selalu mengapresiasikan apa yang mereka inginkan itu. Siapa sih yang tidak kepingin ketika anak-anak mereka, seorang pemuda yang punya semangat kerjanya luar biasa, kemudian bisa menyalurkan minat dan bakatnya di masyarakat, apalagi ke masa depannya mereka sangat mengharapkan itu terjadi gitu. Tidak mungkin dia sebagai seorang pemuda yang punya keahlian di bidangnya masing-masing kemudian mereka tidak bisa menyalurkan keinginan itu gitu loh. Harapan kami harus diapresiasikan. Pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog kita dengan Mas Ali dan Mas Irfan. Mas Ali, sementara ini kita akan melihat banyak sekali masyarakat kita itu kalau ingin menempuh pendidikan selepas dari SMA dan SMK untuk mereka siap kerja, rata-rata mereka ke Bali, Surabaya, atau Jakarta. Di situ mereka sekolah, magang, pelatihan, dan kemudian mereka juga penampungan di sana. Bagaimana dengan Ryan Blambangan College ini? Oke, terima kasih Pak Arif. Sebenarnya kalau Ryan Blambangan sendiri ini memotong semua itu. Jadi di Ryan Blambangan College ini sendiri kita sudah satu, kalau ngomongin ini one stop shopping. Jadi pendidikannya di situ, siswa itu cuma duduk, absensi, dengerin ilmu kita yang sampaikan, perkara untuk training atau bekerja itu sudah tanggung jawab dari Ryan Blambangan College. Bukan berarti Ryan ini sebagai broker, tapi kita punya MOU dengan beberapa perusahaan rekrutmen atau manning agent di Jakarta, Bali, ataupun di kota-kota lain kita. Nah, kayak kemarin, kadang saya juga miris ketika orang yang atau siswa yang akan menempuh pendidikan terhalang oleh biaya ya. Biaya itu emang sangat menjadi penghalang sebenarnya. Sebenarnya kalau penghalang sih enggak, ketika pemerintah itu juga ikut serta dalam program ini. Contoh kemarin saya juga mensosialisasikan ini di awal tahun Januari, tepatnya tanggal 31, saya mengundang 189 kepala desa seluruh Kabupaten Banyuwangi tentang program ini, dan alhamdulillah direspon baik oleh pemerintah desa. Yang terakhir ini Desember kemarin saya juga mengundang BPD seluruh Kabupaten Banyuwangi dan responnya juga baik. Nah, tinggal action dari pemerintah ini. Saya selain sebenarnya saya juga mikirin, saya bikin kafe contohnya. Saya bikin kafe ini sebenarnya saya buka untuk siswa-siswa yang kesulitan untuk membayar biaya kuliah. Jadi saya bikin kafe, yang kerja adalah siswa-siswa, saya gaji, mereka membayar sekolah. Jadi tidak ada alasan mereka tidak sekolah karena tidak punya uang. Selain itu saya juga punya usaha kuliner juga, Nasgem, Nasi Gembira juga. Nah, kita punya beberapa outlet juga di Banyuwangi ada 17 outlet. Nah, di situ ketika mereka tidak punya biaya, mereka sudah lulus dari Ryan karena ada kebutuhan paspor, dokumen, mereka boleh bekerja di outlet-outlet yang saya punya usaha kuliner itu. Oke, Mas Ali, tadi disampaikan bahwasanya Ryan Blambangan College ini sudah MOU dengan beberapa perusahaan. Artinya lulusan Ryan Blambangan College itu bisa dipastikan kerja langsung. Ya. Ryan ini menjamin peluang kerja 100%.
Jadi andaikan ketika ada interview dari user mereka gagal, maka tidak perlu khawatir karena masih ada kesempatan-kesempatan lain. Jadi mereka akan tetap dilatih ketika mereka gagal interview dan itu tanpa biaya. Intinya mereka akan diusahakan sampai mereka bekerja. Itu. Dan itu tidak harus ke luar daerah dari Tidak perlu, Banyuwangi ya. tidak perlu. Mungkin satu-satunya LPK yang tanpa pergi kemana-mana sudah lengkap di Banyuwangi karena usernya pun bisa datang. Itu terbukti ketika diliput oleh radar beberapa kali. Itu terbukti radar Banyuwangi bahwa kita emang memfasilitasi mereka yang ingin melamar pekerjaan karena rekrutmen ini juga tidak hanya untuk Banyuwangi yang saya alamin, mulai dari Aceh, Sragen, Solo, Jogja, Malang, Surabaya, Sidoarjo sampai Lombok itu datang ke Rayan untuk interview. Artinya pihak perusahaan yang dari luar negeri itu yang datang ke sini untuk interview di sini. Ya. Jadi saya certified pre-screener interview untuk 5 perusahaan. Ponang Cruise Line, River Cruise ada banyak kapal, ada Statenham, ada Aegon, ada banyak itu. Terus Piano Land, ada Blue Ocean, ada Sea Line Maritime China itu. Jadi itu menarik ketika semua prosesnya itu mulai dari pendidikan, terus kemudian magang dan juga interviewnya dilakukan di Banyuwangi. Nah, ya. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke Rayan Belambangan College, itu berapa sih biaya pendidikannya, Mas Ali? Oke, untuk biaya tergantung dari jurusan apa yang diambil. Contoh, kalau untuk Food and Beverage Service dan Room Division itu 12,5 juta diangsur 5 kali. 12,5 juta diangsur 5 Diangsur kali. 5 kali. Yang di awal 6 juta, sisanya SPP per bulan sampai mereka sebelum training. Karena pendidikan di Rayan ini totalnya 1 tahun. Totalnya 1 tahun, jadi 6 bulan teori di kampus. Teori itu pun sudah ada praktek, ada table manner, ada kitchen yang masak beneran kayak gitu. Terus 6 bulan mereka on job training. Contoh bisa di luar negeri bisa di Qatar, bisa di Dubai atau di Malaysia. Nah, atau juga di lokal. Kenapa saya saranin siswa-siswa saya ngambil on job training di lokal Banyuwangi atau sekalian ke luar negeri? Karena kalau di lokal Banyuwangi ngomongin expenses, biaya itu tidak ada biaya dan mereka juga tidak diberi uang saku. Tapi kalau di luar negeri mereka ada biaya dan biayanya itu pasti tercover nanti ketika mereka dapat uang saku dari perusahaan. Ya, ketika biaya pendidikannya 12,5 juta diangsur selama sebanyak 5 kali. Iya. Nah, ketika siswa ini lolos interview dan diterima bekerja di perusahaan asing, untuk persyaratan keberangkatannya itu menjadi tanggung jawabnya Rayan College Belambangan atau menjadi tanggung jawabnya sendiri? Kalau kita ngomongin sekolah berarti biaya tadi itu 12,5 juta. Kalau untuk food product itu atau kitchen atau dapur itu 15 juta. Itu hanya biaya pendidikan, Pak Arif. Jadi kalau untuk kelengkapan lain, dokumen kayak paspor, visa, BST, CCM, SAT, medical check up itu biaya sendiri dan itu range-nya antara kalau untuk kepelautan itu kayak yang pasti itu ada Seaman Book, BST, CCM, SAT itu sekitar 4.875. 4.875 ya. Kalau untuk paspor itu regulernya 350.000. Terus kalau untuk medical check up 1.850. Kalau untuk visa tergantung. Kalau si1 di Amerika itu 2,5 juta. Kalau MPV itu buat visa untuk New Zealand sama Australia itu 1,6 atau 900.000. Kalau Schengen visa itu untuk Eropa itu 3,3. Jadi kalau ngomongin bottom sama topnya itu antara 10 sampai 15 lagi untuk dokumen. Artinya bisa dikalkulasi total sampai mereka bisa berangkat ke luar negeri itu sekitar 27,5 ya. 30 juta tergantung dari jurusan juga. Baik. Mas Irfan, tadi disampaikan oleh Mas Ali bahwasanya sudah ada upaya
untuk melakukan kerjasama dengan baik itu kepala desa maupun dengan BPD. Nah, ini Mas Irfan melihatnya gimana? Ya, saya rasa ini satu langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh Mas Arif, yang mana berkaitan tentang agar masyarakat itu punya, apalagi kalau muda ya, punya tujuan hidup yang jelas, gitu kan. Ketika sudah ada komitmen yang dibangun dari Mas Arif kepada kepala desa, kemudian BPD, alangkah enaknya kami sebagai forum itu kan selalu akan mendorong agar persoalan itu betul-betul direalisasikan, tidak hanya persoalan janji kemudian itu terus tidak ditindaklanjuti. Ya kan, ini kan satu terobosan, satu peluang yang harus kemudian betul-betul kita laksanakan, kemudian kita harus selalu mengawal kaitannya dengan keinginan yang disampaikan oleh Mas Arif, dan tidak hanya keinginan Mas Arif, keinginan kita bersama gitu kan, agar artinya nantinya betul-betul punya Forum Rogo Jambi Bersatu bersama Ryan Baman College bisa berkolaborasi dalam ya, hal ini. kita siap untuk kemudian bersama-sama itu kan, karena adalah satu visi misi kita itu kan tidak hanya persoal kita bicara pada konteks kemasyarakatan yang bersifat sosial itu kan, bagaimana kemudian kita juga bisa memberikan edukasi pendidikan. Itu kan kebetulan juga di sini juga ada namanya teman-teman yang berkecimpung dalam seni budaya itu kan, bagaimana kemudian kita bisa memasarkan tidak hanya tingkat lokal itu kan, mumpung ada raya Ryan Kolik tadi itu, kita selalu mengapresiasi dengan apa yang diinginkan oleh Mas Arif khususnya dan kita semua di Forum Rogo Jambi Bersatu itu. Mas Ali, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan Ryan Blambangan College, mereka yang ingin mendaftarkan, kemana sih harus bertanya atau kemana mereka harus datang? Ya, sebenarnya gampang sih. Kalau ngomongin kampus kita itu ada di Jalan MH Tamrin 208, Kelurahan Pengantigan di pusat kota Banyuwangi ya. Atau bisa hubungin Banyuwangi 1 TV, atau bisa ke Forum Rogo Jambi Bersatu, itu bisa sebenarnya. Nanti saya kasih share nomor teleponnya juga, alamatnya. Dan ini ada satu lagi nih program yang terbaru dari Ryan yang masih hangat-hangat kuku ya. Sekali lagi saya selalu memikirkan tentang biaya ya. Biaya itu selalu saya menjadi tolok ukur saya, kenapa saya mempunyai program-program yang tidak memberatkan tentang pembiayaan. Ini ada peluang lagi ke Jepang ya. Jepang ini sektornya banyak, bisa di otomotif, bisa di perawat lansia, di pertanian, bisa di hotel dan restoran itu. Nah, biayanya total sebenarnya 60 juta. Total 60 juta. Cuma kalau saya bisa breakdown, kalau biaya pendidikannya itu 8,5 juta. Kalau untuk tes SSW namanya itu Certified Skill Worker. Jadi untuk bekerja ke Jepang itu ada namanya SSW sama JLPT. JLPT itu udah tes juga itu kan. Nah, jadi total udah di cover 11,5 juta. Andai misalnya tidak punya uang segitu, tidak punya uang 11,5 juta, itu cukup 1,5 juta. Gimana yang 10 juta? Yang 10 juta itu kita akan bekerja sama dengan leasing tanpa agunan. Tanpa agunan. Tanpa agunan. Bisa dicicil 12 kali, senilai tiap bulannya 920.000. Nah, kenapa totalnya bisa 60 juta? Yang 8 juta dari 11,5 juta tadi, ada lagi 8,5 juta itu akan dibayarkan ketika mau berangkat. Itu 1 hari atau seminggu sebelumnya. Udah fix, ada flight ticket, udah medical check up, udah semuanya, itu udah tercover, nggak ada pengeluaran lagi. Nah, terus yang 40 juta kemana lagi? Yang 40 juta itu ketika mereka sudah flight terbang ke mana? Ke Jepang. Let's say gajinya itu kan range-nya antara 22 sampai 30 juta kan. Nah, katakan gajinya 25 juta lah, kita ambil di tengah kan. Nah, 25 juta bulan pertama mereka ini dapat full gaji. Bulan kedua mereka dapat full gaji. Bulan ketiga mereka bukan potong gaji, ini beda. Kalau potong gaji biasanya kita nggak tahu berapa yang harus kita dapetin, tiba-tiba potong aja, kita nggak tahu. Tapi kalau dengan program saya ini, potong gaji itu 3.800.000 per bulannya, mulai bulan ketiga di Jepang
sampai bulan ke-15, berarti 12 bulan. Kontraknya 5 tahun dan itu setelah nyicil tadi udah enggak ada ini lagi. Kembali bersih lagi ya? Iya, kembali bersih lagi. Oke, Mas Ali, harapan Mas Ali ini selaku owner Ryan Blambangan College ini apa kepada masyarakat? Harapan saya ya alhamdulillah Ryan Blambangan sendiri kan komit gitu loh tentang pertama peningkatan sumber daya manusia. Sebenarnya kalau mau ngomong ke luar negeri, mau kapal pesiar atau kemanapun itu sebenarnya murah. Yang apa? Yang menjadi kendala adalah ketika kita tidak punya keilmuannya. Makanya sering kita menemukan masyarakat yang ketipu logikanya ketika kita mau ngomong kita ke Amerika lah katakan. Orang Amerika itu dari kecil udah bisa bahasa Inggris. Gelandangan pun bisa bahasa Inggris. Nah, apa yang bisa menjadi lebih dari kita? Ya dengan sekolah itu kita kasih keahlian, logika dong. Ketika orang luar negeri merekrut kita dan kita punya spesifikasi keahlian, otomatis kan bisa bersaing. Itu aja. Jadi jangan pernah percaya ketika ayo ke Amerika bayar segini, ayo ke Jepang bayar segini. Kalau tanpa sekolah itu mustahil. Mas Irfan, terkait dengan kalau kita melihat Ryan Blambangan College ini kan tidak hanya semata-mata memberangkatkan orang Indonesia kerja di luar negeri, tapi mereka lebih menyiapkan pada sumber daya manusianya, pada kualitas SDM-nya sebelum mereka memberangkatkan. Ini bagaimana Mas Irfan melihatnya? Apakah ini Mas Irfan pernah menemui lembaga seperti ini sebelumnya ataukah memang baru kali ini Mas Irfan melihatnya? Yang pasti berkaitan tentang itu semua karena yang disampaikan oleh Mas Ali tadi, kemudian juga berkoordinasi dengan pihak kepala desa, kemudian berkoordinasi dengan pihak UPD, ini kan sesuatu yang belum pernah saya alami. Oleh karena itu saya kebetulan hidup di desa, katakan begitu, ya itu satu yang langkah yang sangat positif ke depannya agar apa yang disampaikan oleh Mas Ali betul-betul direalisasikan baik oleh kepala desa, kemudian BPD sampai jajaran tingkat bawah. Sehingga apa yang selama ini masyarakat keluhkan ketika misalnya mereka mau keluar negeri ternyata setelah mengurus beberapa administrasi sudah mengeluarkan banyak uang kemudian mereka tidak bisa terrealisasikan bahkan hilang uangnya kemudian mereka tidak bisa bekerja. Harapan kami jangan itu terjadi gitu kan. Karena masyarakat sudah susah, mereka ingin bekerja dengan skill yang mereka sudah siapkan semua tapi realitanya mereka tidak bisa begitu gitu loh. Harapan kami ketika ada Mas Ali yang notabene juga punya komitmen sama lah kalau kita melihat dari sejarahnya itu ya saya akan mendukung dan selalu berusaha untuk kemudian itu betul-betul bisa direalisasikan. Tidak hanya tingkat kecamatan tapi kabupaten juga akan mendukung apa yang diinginkan kita bersama gitu loh. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, bagi Anda yang saat ini masih bingung mau menentukan kemana, Ryan Blambangan College menjadi solusi bagi Anda. Nah, bagi yang ingin bertanya lebih lanjut, ingin tahu lebih lanjut tentang Ryan Blambangan College, bisa langsung datang ke kampus Ryan Blambangan College di Jalan MH Tamrin di Kabupaten Banyuwangi, atau bisa datang ke studio Banyuwangi 1 TV, atau pula bisa menghubungi Forum Rogo Jambi Bersatu yang berkantor di Jalan Bolodewo, Jalan Raya Jember ya, di Rogo Jambi. Demikian obrolan kita pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada para narasumber, Mas Ali dan Mas Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan ingat selalu pesan Ibu, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.